Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Elena Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Menjadi kontribusi nyata dalam membibit atlet-atlet muda, Universitas Semarang kembali menggelar kejuaraan kota bulu tangkis USM Padma Cup. Total sebanyak 788 atlet mengikuti kejuaraan tersebut. Kejuaraan Kota Bulu Tangkis USM Padma Cup 2025 resmi berlangsung usai dibuka Rektor Universitas Semarang, Dr. Supari, Senin lalu di Gor Graha Padma Semarang. Sebanyak 718 peserta mengikuti kegiatan yang berlangsung dari 17 hingga 22 Februari 2025 itu. Wakil Rektor 3 USM, Dr. Muhammad Junaidi menyampaikan bahwa USM tidak hanya mengapresiasi perkembangan olahraga ini, tetapi juga memiliki strategi untuk meningkatkan popularitas USM sebagai institusi yang aktif dalam pembinaan atlet. USM sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah tentunya mengapresiasi adanya bulu tangkis yang kemudian terus berkembang. Tapi tentunya kemudian kita juga punya strategi. Bukan hanya mengapresiasi saja terus kemudian kita bikin USM Cup hari kali ini, tapi kemudian meningkatkan popularitas Universitas Semarang sebagai perguruan tinggi yang melakukan pembinaan terhadap atlet. Atlet tersebut tentunya bukan hanya di tempat kami saja, tapi kemudian di mana-mana. Maka kemudian hari ini kita juga bisa berekspansi kegiatan kita bukan hanya di USM saja, tapi kemudian di tempat-tempat lain. Contohnya hari ini di Padma. Hal ini menjadi salah satu bentuk pembuktian bahwa USM adalah salah satu perguruan tinggi yang kemudian membuktikan bahwa pembinaan itu menjadi skala prioritas di kita. Kedepannya nanti kami berharap bahwa kegiatan USM Cup akan berjalan terus-menerus sampai kapanpun. Kalau kemudian kita hari ini ada USM Cup yang ke-18 tentunya, pada tahap-tahap selanjutnya kita juga akan membuat satu kegiatan yang lain yang eventnya nasional, internasional sebagai apresiasi kita untuk membanggakan dunia olahraga. Senada dengan hal itu, manajer Graha Padma Hisham Rosyadi berharap kerjasama tersebut dapat terus berkelanjutan di event-event yang akan datang. Tentu kami dari manajemen Graha Padma sangat senang ya dengan adanya kerjasama ini. Harapannya juga nantinya bisa berkelanjutan, jadi nggak cuma di periode Februari ini, tapi nanti di event-event selanjutnya. Tentu ini juga jadi bukti juga bahwa kami support untuk olahraga ini dan kejuaraan ini ke depannya. Untuk harapannya acaranya bisa terus continue dan nanti bisa juga sering diadakan di Graha Padma, dan tentu harapan jangka panjangnya dari atlet-atlet ini bisa terlahir bakat-bakat yang baik dan juga mewakili Indonesia di kancah internasional. Menjadi sarana dalam mempererat tali persaudaraan, Himpunan Mahasiswa Doktor Sistem Informasi Undip menggelar gathering yang diikuti mahasiswa dari angkatan pertama hingga ke-10. Dalam rangka mempererat tali persaudaraan antar mahasiswa dan pengelola, program studi Doktor Sistem Informasi Universitas Diponegoro menggelar gathering di Kampung Surga, Bandungan. Kegiatan yang diikuti mahasiswa dari Angkatan 1 hingga Angkatan 10 ini dibuka oleh Wakil Dekan Sumber Daya dan Inovasi Sekolah Pasca Sarjana Undip, Dwi Cahyo Utomo SEMA PhD. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Program Studi DSI Undip, Profesor Dr. Rahmat Gernowo MSI, Sekretaris Program Studi Profesor Dr. Insinyur R. Rizal Isnanto, STMMMT IPU ASEAN Engineering, serta Manajer Bagian Tata Usaha Sidik Muhammad Asnan STMM. Ketua Program Studi DSI Undip, Profesor Dr. Rahmat Gernowo mengatakan bahwa tujuan dari gathering ini adalah untuk menjalin silaturahmi dan keakraban mahasiswa antar angkatan. Ini sebenarnya acara rutin dari DSI yang sudah kedua kali. Jadi minimal pertama adalah tujuannya untuk silaturahmi antar semua mahasiswa, baik yang DSI angkatan 1, 2 sampai 10 ya. Jadi di situ ada satu chemistry yang saling membantu dan saling bisa berdiskusi. Sebenarnya tujuannya begitu. Tapi tujuan yang lebih umum ya saling mengenal, karena untuk S3 saya percaya bahwa
ini adalah usianya sudah usia yang bukan mahasiswa baru lagi, ya. Ini usia yang sudah pada sibuk sendiri, kemudian ini. Tapi di acara gathering ini betul-betul bisa terlihat akrab sekali antar satu angkatan dan beda angkatan. Menurut Ketua Himpunan Mahasiswa DSI Bagus Satrio Waluyo Putro bahwa kegiatan ini digelar oleh Himpunan Mahasiswa DSI dan disupport oleh PT Telkom Indonesia dan berharap mahasiswa dapat selalu kompak. Mas Agus, harapan dari gathering ini dari teman-teman DSI UNIM apa Mas Agus? Harapan dari acara DSI Gathering ini ya, kita kan hadir dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 10. Harapannya kita semua bisa kompak, bisa saling sharing dan juga kita semua bisa lulus tepat waktu. Amin. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sudah dilaksanakan mulai hari ini. Dalam pelaksanaan pertama, ada 24 sekolah dasar di Kecamatan Tahunan sudah merasakan program MBG. Di Kabupaten Jepara, ada 3 dapur unit SPPG yang siap beroperasi. Senin pagi Kodim 0719 Jepara bersama dengan pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah meresmikan 1 unit dapur unit SPPG di Kecamatan Tahunan Jepara guna pemenuhan makan bergizi gratis. Selain meresmikan dapur unit SPPG 02 tahunan ini, program makan bergizi gratis di Kota Ukir juga sudah resmi dilaksanakan mulai hari ini. Seperti yang terlihat di Sekolah Dasar Ngabul 02 ini, ratusan siswa sangat antusias menunggu program makan bergizi gratis. Orlando, salah satu siswa kelas 2, mengatakan untuk menu makan bergizi gratis sama seperti yang dia makan sehari-hari di rumah. Lauknya ada ayam, sayur, susu, nasi, dan buah. Namun dengan porsi menu tersebut dirinya mengatakan sangat kurang. Makanannya enak nggak? Enak. Apa saja menunya, isinya? Ayam dulu, sayur, susu. Susu. Nah. Enakan makan di sini apa di rumah deh? Kalau di rumah makannya pakai apa biasanya? Lauknya? Ayam jarang? Ayam biasanya makanannya nggak di rumah? Semua ya. Sementara itu, Komandan Kodim 0719 Jepara, Letkol ARM Hoirul Cahyadi mengatakan, untuk makan bergizi gratis hari ini diikuti oleh 24 sekolah yang ada di Kecamatan Tahunan dan akan berlangsung seterusnya dan simulasi. Di Jepara sendiri ada 5 unit dapur SPPG yang tersebar di beberapa kecamatan dan saat ini baru 1 dapur SPPG yang beroperasi dan untuk 4 dapur lainnya akan beroperasi setelah Hari Raya Idul Fitri. Diresmikan program makan bergizi. Pada hari ini yang dinyatakan siap oleh BGN itu baru 1 SPPG atau 1 dapur, yaitu SPPG 002 Ngabul. Berikutnya ada lagi yang kita sudah siap, tapi kita menunggu perintah dari BGN, yaitu di SPPG 001 Pengkol, SPPG 003 Krian. Ini sudah running, jadi setiap hari sudah berjalan. Hari ini kita 2.247. Ada 24 sekolah. Jadi 1 dapur itu untuk 24 sekolah. Ini hanya 1 dari 24 sekolah yang bersamaan. Setiap unit dapur SPPG bisa memasak 2.900 porsi makanan. Sementara itu untuk jumlah siswa di Kabupaten Jepara sebanyak 274.000 siswa dan program makan bergizi gratis ini akan bisa dinikmati seluruh siswa secara bertahap sesuai dengan kesiapan unit dapur SPPG. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Kelangkaan tabung gas LPG 3 kg yang terjadi sejak sepekan di Grobogan, Jawa Tengah kini berangsur normal, khususnya untuk ketersediaan LPG 3 kg di wilayah Purwodadi. Dari pantauan di pangkalan LPG Pusboroso di Kecamatan Purwodadi, Grobogan mulai berangsur normal. Pemilik pangkalan mengaku sebelumnya sempat terjadi keterlambatan pengiriman stok LPG 3 kg ke pangkalan. Namun saat ini pengiriman stok mulai berangsur normal. Hanya keterlambatan waktu saja yang biasanya tiba pada siang hari baru tiba di pangkalan malam hari. Untuk stok, alhamdulillah yang di pangkalan saya, alhamdulillah lancar. Meskipun kemarin ada keterlambatan mungkin karena kondisional ada banjir, ini terhitung sudah lumayan lancar. Mulai kapan Pak normal Pak?
Sebenarnya kalau kiriman itu hari H, cuman ada mungkin datangnya agak malam jam 7, jam 8. Ya, paling lama terlambat sampai berapa hari, Pak? Ya, di sini enggak. Di sini enggak, Pak ya. Untuk setiap kali pengiriman sendiri, kalau di pangkalan sini berapa, Pak? Kalau ini kan kirimannya 3 kali, Selasa, Kamis sama Sabtu. Selasa itu 50, Kamisnya 40, Sabtunya 60. Itu lumayan. Sementara konsumen di wilayah sekitar pangkalan mengaku tak pernah ada kelangkaan LPG 3 kg. Untuk harga, konsumen mengaku membeli tabung gas LPG 3 kg seharga Rp18.000. Habis beli gas, Pak. Beli gas? Iya. Untuk apa ini, Mbak? Untuk dipakai sendiri buat masak di rumah, Pak. Oh, harganya berapa tadi, Mbak? Di sini masih sama 18. 18.000 ya. Mengalami kesulitan LPG, Pak, 3 kg? Alhamdulillah kalau di daerah sini selalu lancar ya, Pak. Stoknya itu ya kalau kita butuh pas habis ya selalu ada. Ini terbilang untuk daerah mana ini, Pak? Purwodadi Kota gitu? Iya, Purwodadi Kota. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kelangkaan stok tabung gas LPG 3 kg banyak terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Grobogan sejak sepekan lalu. Pihak Disperindak Grobogan menyatakan keterlambatan karena faktor cuaca ekstrim sehingga mengganggu pengiriman stok ke depo. Bagi kalangan komunitas masyarakat Tionghoa, Cap Gomeh menjadi pesta rakyat yang dirayakan setiap tanggal 15 bulan pertama atau saat purnama kalender Imlek. Namun, pesta tersebut bukan sekedar untuk bersenang-senang dengan aneka hiburan, tetapi lebih menghimpun untuk kebersamaan dan silaturahmi. Cap Gomeh menjadi pesta rakyat yang dirayakan setiap tanggal 15 bulan pertama atau saat purnama kalender Imlek. Gelaran ini menjadi sarana dalam menjalin kebersamaan. Perayaan apapun, apakah Imlek, Cap Gomeh ataupun Lebaran, yang perlu selalu ditekankan adalah kebersamaan dan menjalin hubungan silaturahmi. Sementara acara Cap Gomeh digelar di Sekolah Karangturi, tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa Harjanto Halim mengatakan bahwa acara itu menjadi bentuk pengenalan kembali budaya Tionghoa kepada generasi muda. Sebab menurutnya saat ini banyak anak keturunan yang tidak tahu ketionghoaan. Kebetulan karena siswa Karangturi juga mayoritas Tionghoa, tapi ternyata banyak yang nggak tahu soal ketionghoaan. Jadi ya kita mengingatkan kembali ada nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil dari budaya Tionghoa. Salah satunya ini kan pagelaran siluman ular putih kan menunjukkan kesetiaan. Nah ini yang pesan yang ingin kita sampaikan, kesetiaan, kepercayaan. Waktu pasar Imlek saya katakan kebetulan sekarang nanti ada wali kota baru, gubernur baru, presiden baru. Ya sebagai warga, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun wali kotanya harus kita dukung, termasuk siapapun kepala sekolahnya. Hidangan khas Cap Gomeh atau yang kerap disebut lontong Cap Gomeh menjadi hidangan yang khas Indonesia, khas Jawa Tengah dan khas Semarang. Sebab menurutnya orang Tionghoa Semarang saat Imlek kalau belum makan lontong Cap Gomeh tidak puas. Hidangan ini menjadi akulturasi dari budaya Jawa yang diadopsi oleh orang Tionghoa. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi itu mengatakan, Cap Gomeh sendiri merupakan penutupan tahun baru Imlek. Ia berharap pentingnya menjalin silaturahmi menjadi pelajaran untuk setiap peserta yang mengikuti acara tersebut. Ya harapannya kita harapkan ini bisa menghibur kebersamaan karena bagaimanapun sebenarnya Imlek, Cap Gomeh, ya kayak Lebaran sebenarnya saya selalu menekankan pentingnya itu kumpul keluarga besar dan menjalin silaturahmi, ngumpulnya balung pisah. Nah dalam skala kecil kita harus bisa menghibur itu. Baru nak keluarga besar bisa bersatu, nanti mungkin RT-nya bersatu, rakyatnya bisa bersatu. Jadi kita melakukan tugas kita dalam skala keluarga. Ojo sok padu, kalau yang padu dikurangi. Kalau urusan gede dikecilkan, urusan kecil sudah jangan dianggap lah. Sejumlah perjanjian terkait energi dan pertahanan disepakati India dan Amerika Serikat dalam kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Gedung Putih. Namun, pertemuan keduanya dibayang ancaman penerapan tarif timbal balik yang diluncurkan Trump sesaat sebelum pertemuan. Pelukan hangat Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi membuka pertemuan kedua kepala negara Kamis waktu Washington.
Trump umumkan perjanjian energi, kerjasama antariksa, dan pertahanan, termasuk keikutsertaan India dalam program F-35 yang saat ini terbatas pada grup elit sekutu terdekat AS. The U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. Sementara Modi menekankan kerjasama di bidang energi, terutama reaktor nuklir modular kecil dan perjanjian pertahanan. Modi juga berkelakar bahwa slogan barunya, Make India Great Again, terinspirasi dari slogan kampanye Trump, Make America Great Again. जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी. Namun di hari yang sama, Trump menandatangani memo presiden terkait tarif timbal balik yang akan menyasar negara-negara yang dinilai merugikan AS. Defisit perdagangan AS dengan India terus melebar, meski AS jadi mitra dagang terbesar India pada tahun 2024. Pertemuan dibayangi ketegangan mengenai isu dedolarisasi dengan ancaman Donald Trump untuk berlakukan tarif 100% kepada negara-negara BRICS bila merealisasikan wacana beralih dari dolar. Analis menyebut India memainkan peran aktif di tengah meningkatnya ambisi Tiongkok, terutama dengan upaya terkini Modi untuk memperkuat pertahanan India. India plays a significant role along with Japan, Australia, and the U.S. In terms of thinking about building partners and allies across the Indo-Pacific. This was something that the first Trump administration really focused on. Hubungan kedua negara dalam pertaruhan penting, tapi New Delhi punya beban yang lebih besar. As President Trump kind of initiates a trade war against the world, India's got bigger stakes than a lot of countries do in that. And they need to make sure that relations remain stable. If they want to talk about policy issues they can resolve, and try to make sure that things remain on an even keel, because this relationship, it's important for us, it's vital for India. Selain bertemu Trump, Modi juga bertemu dengan Elon Musk, miliarder yang kini berperan aktif dalam membentuk ulang struktur pemerintahan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, dua indikator utama laju inflasi di Amerika Serikat masing-masing menunjukkan penguatan kembali dengan kenaikan harga di berbagai kebutuhan, mulai pangan, energi, hingga hunian. Kekhawatiran penguatan kembali inflasi ini meresahkan warga berpenghasilan pas-pasan yang kadang bahkan harus menjalani dua pekerjaan. Selengkapnya dilaporkan dari tim VOA Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Elena Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dekat Houston, negara bagian Texas, Tiana adalah ibu 3 anak yang berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup di tengah tingginya laju inflasi. I work roughly between 75 and 80 hours a week. And it's a lot due to the fact that I'm a mother and I have to work just to provide for my children. Siang harinya, Tiana bekerja mengantar makanan di sebuah restoran siap saji. Sementara malamnya, ia bekerja sebagai pembersih transportasi umum. I have a second job just to stay on top of everything because my second job I get paid weekly. So with the bi-weekly, I'm still able to keep, little bills here, whatever it needs to be paid. I can pay it off one check or I can pay it off another check and then still be able to do what I need to do for my kids. Dua indikator inflasi terakhir yang diterbitkan Biro Statistik Ketenagakerjaan di bawah Departemen Tenaga Kerja menunjukkan penguatan inflasi di Amerika Serikat, mengusik anggapan belakangan ini bahwa inflasi telah terkendali. Indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir menunjukkan peningkatan secara signifikan melebihi ekspektasi, yaitu ke angka 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara indeks harga konsumen juga menunjukkan penguatan ke angka 3% secara tahunan. Semuanya menjauhi target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. It marked the fourth consecutive month-over-month acceleration of inflation. So yes, you can get some seasonality with year-beginning price increases from businesses, but this was a pervasive increase across energy, food, transportation, services, just a host of things, and that's problematic for the Fed.
Yang paling terdampak adalah warga berpenghasilan paling rendah, termasuk Tiana. There's a lot of misconceptions about who gets paid low wages, and one of the biggest one is that these are all high school kids earning that, and actually most of the low-wage workers, including fast food workers, are adults, and most of them are the main provider in their families and are supporting families. Bagi mereka, kenaikan upah tak sanggup mengejar peningkatan harga. It's important to also distinguish between the minimum wage and the living wage. And even though minimum wages have gone up in many states and localities, they're still not paying a living wage. What is a living wage? A living wage is a wage that allows workers to be self-sufficient and provide for their families. And so what does that mean? It means that you cannot make ends meet with your current job, and that usually forces people to have to look for a second job or maybe even a third job in order to make enough of a wage to provide for their families. Menurut Depnaker AS, sekitar 5% atau lebih dari 8,6 juta pekerja Amerika kini menjalani lebih dari satu pekerjaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.